Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Para ulama, para kiai, para asatidzah yang sangat saya hormati dan muliakan, segenap para orang tua dan tokoh masyarakat, bil khususil khusus pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, akhina al-mukarram al-ustadz Zaid al-Arifin al-mukarram, Bapak al-ustadz Haji Muhammad Saleh, Ustadz Ahmad Yani, serta para asatidzah lainnya, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini udah jam 10. Ini sampai jam berapa biasanya? Jam 2. Benar. Oke. Berapa duit? Malam ini kita berkumpul di tempat yang baik dalam rangka acara yang baik memperingati manusia yang terbaik. Tempat yang kita duduki saat ini adalah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Ini adalah merupakan baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Tadi sebelum kesini saya ada pengajian, baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi, menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa salah satu bangunan yang tidak dihisab nanti pada hari kiamat adalah masjid. Jadi masjid enggak dihisab nanti pada hari kiamat. Bangunan-bangunan yang lain bakalan dihisab. Rumah kita dihisab. Bangunnya pakai duit yang halal apa yang haram. Warung kita, toko kita dihisab. Bahkan kantor kita, tempat usaha kita juga dihisab. Semua dihisab. Termasuk kontrakan kita dihisab. Apartemen kita, punya apartemen enggak? Oh, enggak. Semua akan dihisab kecuali masjid.
Bahkan kata Nabi Muhammad, nanti bangunan yang masuk surga juga masjid. Insya Allah Masjid Nurul Hidayah dan masjid-masjid yang lain nanti yaumul qiyamah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang pertama masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram di Mekah. Itu nanti yang pertama akan masuk ke dalam surga. Didampingi sebelah kanannya Masjidil Aqsa di Palestina dan sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Syukran. Jazakallah. Doain mudah-mudahan yang buahin air masuk surga. Sampai mana gue lupa dah. Semua akan masuk ke dalam surga. Masjidil Haram Mekah, Masjid Aqsa, Masjid Madinah. Kalau 3 masjid ini udah masuk ke dalam surga, barulah semua masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surga. Semua masuk. Paling buncit Masjid Nurul Hidayah. Biarin buncit, yang penting biarin buncit, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk, tahu orangnya. Tapi kata Nabi, ketika Masjid Nurul Hidayah ini akan masuk ke dalam surga, Allah panggil masjid. Kata Allah, ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surga. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk bersamamu ke dalam surgaku? Kata Allah. Allah tanya sama masjid, adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk bersamamu ke dalam surgaku? Faqala na'am, ada. Siapa mereka? Kata masjid, yang pertama yang akan aku ajak masuk bersamaku ke dalam surgamu, yang pertama kata masjid. Siapa kira-kira? Siapa yang pertama? Merbot? Bukan. Imam? Enggak. Makmum? Enggak juga. Yang pertama yang akan diajak masuk ke dalam surga kata masjid adalah orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, kata masjid. Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, itu yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surga. Insya orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya untuk aku. Masya Allah. Orang tua kita yang udah meninggal, yang dulu pernah beliin semen 1 sak buat masjid, ini malam lagi girang banget di kuburannya. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang dulu pernah beliin pasir buat masjid, beliin keramik, beliin kuset. Demi Allah, malam ini dia lagi gembira. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, udah nggak bisa beraktivitas. Orang udah mati, kagak bisa sembahyang, kagak bisa ngaji, betul. Terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi ternyata pahala terus ngalir buat dia, nggak putus. Yang pertama kata Nabi, sodakotin jariyah. Lagi girang banget karena tempatnya dipakai buat ibadah. Makanya beruntung buat orang-orang yang suka menginfakkan hartanya.
Orang-orang yang suka ada kotak jalan tuh ya. Tuh. Saya kadang-kadang kalau lagi khutbah Jumat suka ngelihat kotak jalan. Betul ya? Di sini ada kotak nggak? Jalan tuh kotak, lancar banget jalannya. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang bakhil, tahu bakhil? Tahu bakhil? Pelit. Orang yang pelit ba'idun minan nas. Manusia enggak ada yang demen sama orang yang pelit. Betul? Wa ba'idun minallah ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit jauh sama rahmat Allah, jauh sama surganya Allah. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat kepada api neraka. Makanya ketika Allah pertama kali menciptakan neraka, lama khalaqallahu nar, ketika pertama kali Allah menciptakan neraka pertama kali diciptakan oleh Allah, jadi itu neraka. Faqalatin nar, kemudian neraka bicara kepada Allah. Neraka nanya sama Allah, apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, Engkau jadikan aku menjadi neraka buat siapa? Engkau jadikan aku menjadi neraka, tempat yang panas, yang bau, yang tidak enak ini. Buat siapakah tempat ini? Apa jawaban Allah? Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku jadikan engkau menjadi neraka adalah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi itu, ada orang bakhil nggak di sini? Halo? Assalamualaikum. Ada orang pelit nggak? Waktu Nabi Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil, naik langit 1, langit 2, langit 3, tembus sampai langit ke-7, membelah itu Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi diperlihatkan surga. Ada surga. Kaget Nabi ketika lihat surga. Kenapa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Jadi di pintu surga ada tulisan besar. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Surga diharamkan buat orang yang bakhil. Surga diharamkan buat orang yang durhaka sama orang tuanya. Surga diharamkan sama buat orang yang suka mengadu domba. Di pintu surga ada tulisan gede, ada banner. Di surga ada banner gede, tulisan orang pelit dilarang masuk. Jadi yang pertama nanti yang akan diajak siapa? Orang yang menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Insya Allah. Nanya lagi sama masjid. Kata Allah, ada lagi enggak yang kau akan ajak? Faqala na'am, ada. Siapa? Yang kedua adalah orang-orang yang memakmurkan aku, kata masjid. Insya orang-orang yang memakmurkan aku, kata masjid, menghidupkan aku dengan sholat berjamaah, itu yang akan aku ajak. Masya Allah. Makanya salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi, nanti akan banyak orang yang bangun masjid tapi sedikit yang memakmurkan masjid. Ntar banyak di mana-mana orang pada bikin apa? Masjid dengan biaya yang mahal, megah, luar biasa, tapi yang memakmurkan nggak ada.
Orang yang suka memakmurkan masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia datang, dia sembahyang berjamaah. Masya Allah. Maaf nih Pak. Halo? Assalamualaikum. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu 27 kali bandingannya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjamaah. Subhanallah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia sembahyang berjamaah. Nabi nggak bilang di masjid. Yang penting berjamaah. Syarat berjamaah 2. Ada imam, ada makmum. Dah. Ada imam, ada makmum, jamaah. Jumlah makmum nggak jadi ukuran. Imam 1, makmum 1, jamaah bukan? Jamaah bukan? Imam 1, makmum 10, jamaah bukan? Tuh. Mau sembahyang jamaah di rumah, mau sembahyang jamaah di masjid, di musola, di kantor, di pasar, di mana saja ada imam, ada makmum, namanya jamaah. 27 kali tuh dia dapat bandingannya. Tapi apabila dia keluar dari rumahnya menuju kepada masjid, la yuridu ila shalah, nggak ada tujuan kecuali dia pengen sembahyang berjamaah, maka langkah-langkah kakinya menuju tempat masjid menjadi ibadah di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal, keluar dari rumah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis panjang di awal sudah digambarkan orang yang keluar dari rumahnya menuju kepada masjid tidak ada tujuan kecuali untuk sholat. Kaki kanannya melangkah satu langkah, Allah kasih satu kebaikan buat dia. Satu kaki kirinya Allah hapuskan satu dosa buat dia. Insya Allah. Udah sembahyang belum? Udah sembahyang belum? Belum. Baru keluar dari rumah. Baru keluar dari rumah menuju ke masjid, belum sembahyang, Allah udah kasih pahala. Karena nggak ada tempat yang paling terbaik kecuali apa? Masjid. Keluar tuh dia sembahyang, subhanallah. Sembahyang dia berjamaah di masjid. Maaf, Imam Abu Hurairah satu hari dipanggil sama Nabi. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Abu Hurairah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun engkau sembahyangnya dalam keadaan duduk. Orang kalau lagi duduk sehat apa sakit? Ini ada orangnya apa kagak sini? Orang kalau lagi sembahyang duduk dia lagi sehat apa sakit? Sembahyang fardu, Pak. Mohon maaf nih, sembahyang fardu berdiri bagi orang yang mampu wajib hukumnya. Sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi orang yang mampu berdiri itu wajib hukumnya. Enggak sah sembahyangnya, enggak diterima kalau dia duduk. Karena dia mampu berdiri, dia sehat. Kecuali sembahyang sunat. Imam Nawawi jelasin tuh dalam Riyadul Badi'ah. Orang sembahyang sunat boleh, biar kata dia sehat, biar kata dia mampu, duduk. Boleh. Jangan lagi duduk, bebaring, tahu bebaring? Masih boleh kata Imam Nawawi. Sembahyang sunatnya bebaringan. Makanya besok tarawih pada baring aja di sini. Kalau bicara boleh, boleh. Semen kata Imam Nawawi, orang yang duduk pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Imam Abu Hurairah disuruh sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun engkau dalam keadaan duduk. Tuh. Sejak itu Imam Abu Hurairah enggak pernah sholat kecuali dia berjamaah, saudara. Nggak berani ninggalin. Selalu berjamaah. Karena nilai pahalanya luar biasa. Satu hari dia pernah sembahyang maghrib berjamaah. Nah,
Habis rapi sembahyang maghrib berjamaah, Imam Abu Hurairah ada urusan. Kemudian habis zikir pergi. Dia urusan dikerjain sama dia. Waktu dia lagi ngerjain urusannya, tiba-tiba kedengeran suara azan. Azan apaan? Azan apa? Isya. Kedengeran azan Isya. Ditinggalin, dia berhenti tuh urusan pekerjaan, dia tutup, dia berangkat ke masjid pengen sembahyang Isya berjamaah. Sampai di masjid, alhamdulillah sembahyang Isyanya udah rapi. Ketinggalan Imam Abu Hurairah. Sedih dia. Nggak dapat berjamaah. Nangis Imam Abu Hurairah. Masya Allah. Orang sini ada gak kagak berjamaah nangis? Nangis Pak. Tapi dia nggak putus asa. Dia lihat di pinggir jalan dekat masjid teras itu banyak yang duduk. Atu-atu ditanyain sama Imam Abu Hurairah, "Bang, maaf bang, abang udah sembahyang Isya belum?" Ditanya sama Imam Abu Hurairah. Saya udah pada, ternyata semua udah pada sembahyang. Tapi dia tetap nggak putus asa. Dia keluar dari masjid. Dia datengin rumah-rumah yang di sekitar masjid. Satu-satu diketokin pintunya sama dia. "Assalamualaikum, mohon maaf Pak, apakah di rumah ini ada yang belum sholat Isya? Ayo sembahyang Isya berjamaah sama saya." Itu sampai segitunya tuh Imam Abu Hurairah. Subhanallah. Ternyata rumah-rumah yang ada di sekitar masjid pun semuanya udah sembahyang. Nangislah dia. Akhirnya dia pulang, dia sembahyang Isya sendiri di rumah. Mohon maaf nih bang, tahu berapa kali Imam Abu Hurairah sembahyang pada saat itu? Malam itu Imam Abu Hurairah sembahyang Isyanya sebanyak 27 kali dia sembahyang. Karena ingin mendapatkan pahala berjamaah. Masya Allah. 27 kali dia sembahyang Isyanya. 27 kali sembahyang Isyanya. 27 kali bayang Isyanya. 27. Dia sembahyang 27 kali karena pengen dapetin pahala daripada pahala berjamaah. Besok subuh sembahyang, ketemu sama Nabi, nanya sama Nabi, ngomong, "Ya Rasul, semalam saya sembahyang maghrib berjamaah, terus Isya saya nggak berjamaah karena saya ada urusan terlambat." Saya tanya orang yang ada di sekitar masjid, semua udah sembahyang. Saya ketokin rumahnya atu-atu, semuanya udah sembahyang. Terus saya pulang, saya sembahyang di rumah. Sendiri saya sembahyang 27 kali ya Rasulullah. Saya mau tanya ya Rasul, apakah sembahyang saya yang 27 kali itu nilainya sama dengan orang yang sembahyang berjamaah? Apakah sembahyang saya Isya saya 27 kali sama nilainya dengan orang yang sembahyang berjamaah? Apa kata Nabi? Tidak, nggak sama. Kata Nabi Muhammad, "Ya Abu Hurairah, ketahuilah oleh engkau, orang yang sembahyang berjamaah bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, tapi para malaikat pun ada di dalamnya." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh saudara, makanya dia nggak berani ninggalin sembahyang berjamaah. Fadilahnya besar. Tadi nih kita sembahyang berjamaah, misalnya di sini kalau sembahyang berjamaah ada 300 orang. Lebih kali ya. Lebih bohongnya kali ya. Andai kata kita sembahyang berjamaah 100 orang, imam 1, makmum 99. Imam 1, makmum 99, kita sembahyang berjamaah. Ternyata yang khusyuk semen 1, imam. Yang 99 kagak khusyuk. Diterima tuh sembahyang. Karena ada yang khusyuk 1 imam. Atau sebaliknya. Ternyata dalam sembahyang imamnya kagak khusyuk. Aku lagi mikirin apaan?
Imamnya kagak khusyuk, tapi yang 99 ternyata ada satu orang yang khusyuk, satu. Diterima bang. Karena ada yang khusyuk di dalamnya. Nih, keutamaan sembahyang apa? Berjamaah. Atau yang paling parahnya dah, imam kagak khusyuk, tuh makmum 99, atuh kagak ada yang khusyuk juga lagi. Imamnya kagak khusyuk, makmumnya kagak khusyuk, atuh kagak ada yang khusyuk. Kata Imam Syafi'i, diterima itu sembahyang dengan catatan lurus dan rapat softnya. Makanya sunnah buat imam sunnah. Mau sembahyang istawu sufufakum, sunnah tuh buat imam ngomong begitu. Belum sembahyang dia liatin dulu makmumnya, urusan yang pertama, soft yang pertama, rapat nggak, lurus nggak. Ini alhamdulillah udah dipakai karpet. Kemarin-kemarin, betul ya? Ya Allah, kita di dalam masjid sudah belajar penghitungan kali-kalian. Bener ini. Habis disilang-silangin, silang. Begitu kan? La haula wala quwata illa billah. Ini masjid, saudara. Makanya kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu benteng buat orang yang beriman, al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Ada 3 benteng buat orang yang beriman dari gangguan-gangguan yang akan menghancurkan keimanan orang. Ini mohon maaf nih, orang-orang yang kagak senang sama Islam ada nggak? Halo? Nggak jawab yang tegas. Orang-orang yang tidak suka sama Islam ada nggak? Ada nggak? Orang-orang yang menginginkan Islam dakwahnya ini tidak berjalan ada tidak? Nih sekarang banyak banget masih gentayangan di mana-mana orang-orang yang menginginkan umat Islam ini terpecah belah. Betul? Perlu benteng bang. Kemarin rame, viral. MUI pengen dibubarin. Betul? Setuju kalau MUI dibubarin? Halo? Setuju nggak? Ali setuju. Puji takwalan. Ya Rabbana, nih sekarang. Ini benteng bang. Masjid. Kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 bentengnya. Al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Enggak gampang lo datang ke masjid. Maaf ucap nih. Ini lagi maulid aja rame. Berat bang, masuk ke masjid. Demi Allah. Karena kaitannya sama iman. Nabi bilang, apabila kamu lihat ada orang yang datang kepada masjid, apabila engkau lihat ada orang yang berkunjung kepada masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Nabi jaminannya. Makanya nggak gampang masuk ke masjid. Ada orang bang, rumahnya deket sama masjid 20-30 meter, tapi kagak nyampe-nyampe. Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Berat bang masuk ke masjid. Enggak, demi Allah berat. Tapi ada orang yang melangkah 500 meter, sekilo sampai ke masjid. Betul? Yang deket kagak nyampe. Bukan di sini, bukan. Beran lama no. Sebenarnya sekarang udah pada pindah ke sini orangnya. Ya Rabbana, Masya Allah, makanya beruntung. 1, tempat ini tempat yang baik. Yang kedua, kita memperingati satu peringatan acara yang baik, yaitu memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Betul? Jujur, Bapak cinta gak sama Nabi Muhammad? Enggak, jujur jawab. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah jumpa sama Nabi Muhammad?
pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kok bisa cinta? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi Muhammad, pantas, betul. Karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia berjumpa sama Nabi Muhammad. Dia ketemu sama Nabi Muhammad, wajar. Kalau Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau cinta sama Nabi Muhammad, wajar. Beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad, wajar. Karena beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi yang luar biasa, Bang, belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah jumpa sama Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi tumbuh keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kita sama Nabi Muhammad. Andai kata malam ini, hari ini ada yang menghina Nabi Muhammad, marah tidak? Andai kata hari ini ada yang menghina Nabi Muhammad, marah tidak? Kok bisa seperti itu? Apa yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad? Makanya orang-orang yang seperti ini, inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Hadir tuh semua sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Kumpul semuanya. Tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri. Kemudian Nabi berkata, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi mengatakan itu. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka, aku ingin bertemu dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapankah aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Semua sahabat bingung, heran. Mereka saling nengok satu dengan yang lainnya. Kenapa Nabi sampai mengatakan begitu? Tiba-tiba berdiri salah seorang di antara sahabat. Dia berkata, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir saat ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, bukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Kalian yang hadir saat ini adalah sahabat-sahabatku. Tambah bingung ini sahabat, nanya lagi. Waman ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu, siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Yang engkau rindu kepada mereka, saudara-saudaramu itu. Engkau ingin berjumpa sama mereka, engkau ingin bertemu dengan mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah. Siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang engkau rindukan itu. Apa jawaban Nabi? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wasallu alayya walam yaltaqu bi. Itu jawaban Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanubi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqubi, mereka bersalawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan di antara mereka orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.
kita cinta sama Nabi Muhammad, padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, padahal kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Kita basah lisan kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, padahal kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Betul? Jelas? 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 Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya harus ke Tanjung Priok, jadi tidak bisa langsung. Nambahin lagi. Ayo kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad dalam hidup dan kehidupan kita. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.